Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kembali atas tetap bersama kami Business Talk Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia. Untuk pertama, dengan munculnya saat ini Pak Sukamto, jadi kami dari Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia dan beserta membernya dan pengusaha-pengusaha lainnya ini setelah pasca mirroring muncul banyak pertanyaan, muncul banyak kegelisahan terhadap kesinambungan investasi yang dilakukan, kemudian kesinambungan hubungan industrial yang terjadi khususnya kepada pengusaha lokal. Nah, kami dari acara ini meminta penjelasan konkretnya dari Pak Sukamto Tamrin sebagai Vice President Corporate Affairs, kemudian juga nanti ada secara online Bapak Vice President Procurement and Contract ya Pak Sukamto ya, Pak Rudi Imron juga akan menjelaskan secara teknis. Silahkan Pak Sukamto memaparkan apa yang menjadi fokus HR ke depan terhadap keberpihakan Sukamto kepada pengusaha lokal, kemudian sehingga ekonomi Riau tumbuh dan berkembang berkelanjutan dan terjadi keseimbangan ekonomi di seluruh pelosok tanah air khususnya Provinsi Riau. Silakan Pak Sukamto. Terima kasih moderator kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat tentu Pak Profesor kita yang hadir pada hari ini. Kemudian ada Pak Ketua, kemudian Pak Sekretaris, moderator dan pembawa acara. Jadi beliau ini luar biasa, ada 3 gajinya ya, merangkap dia. Dan juga yang di online dari SKK Migas, perwakilan ada di online. Kemudian Pak Rudi Imran sudah online ya? Sudah? Pak Rudi? Oke, jadi tadi saya sudah telepon Pak Rudi, beliau sudah ada kesulitan untuk suara dan videonya tadi ya. Baik, sambil menunggu. Jadi ya baik sekali. Jadi saya izin menyampaikan beberapa hal ya. Jadi pertama, terima kasih kepada PJPMI yang telah mengundang kita hari ini. Dan mohon maaf, memang ada sedikit kendala-kendala teknis. Kemarin kita dapatnya disposisinya udah agak malam Pak. Jadi memang lari-lari kita dari lapangan di sini. Dan ini topiknya sangat menarik sebetulnya ya. Jadi tadi Pak Moderator dan MC sudah menyampaikan sebenarnya kita saat ini masih sebagian dari proses mirroring masih berjalan sebetulnya. Jadi kalau kita cerita tentang PHR dalam konteks ini Pertamina, keberadaannya tentu harus membawa sebesar-besarnya kemanfaatan untuk masyarakat lokal. Itu adalah satu komitmen yang selalu kita sampaikan dimanapun dan kepada siapapun bertanya tentang ini gitu ya. Nah, kemudian tentu yang pertanyaan berikutnya adalah gimana sih konsep itu dijawantahkan gitu kan? Itu kan tidak itu tentu banyak hal lah ya yang harus kita cerita. Tapi dalam konteks kita ada beberapa bulan. Sekarang kita berarti belum setahun ya dari Agustus sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lah ya beroperasi. Ini alhamdulillah sebetulnya dari awal mungkin kita masih agak nabrak kiri nabrak kanan ya. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah hampir line up ya. Jadi keterlibatan masyarakat lokal kalau kita cerita dari mulai pengusaha lokal sendiri sebetulnya sudah banyak ya. Memang ada yang langsung, ada juga menjadi mitra kerja dari anak perusahaan kita gitu ya. Kemudian juga dari masyarakat sendiri juga ada, KLBD juga sudah mulai jalan gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan kecil yang lainnya juga terimbas Pak. Imbasannya itu cukup banyak sebetulnya. Kalau kita cerita misalnya di perusahaan drilling aja ya, pengeboran, itu perumahan sudah mulai hidup sekarang. Kemudian catering juga sudah mulai jalan saya kemarin kebetulan berkesempatan ke Bangko, ke Duri, saya saksikan sendiri, saya lihat sendiri semua keluhan masyarakat atau penyampaian masyarakat kepada kita. Ada memang hal-hal yang masih perlu kita benahi bersama, itu kita tidak tutup mata di sana. Tapi secara umum proses ini sudah sangat bagus berjalannya. Tinggal lagi bagaimana kemudian kita mengimprove-nya.
gitu ya. Kita improve dari sisi kalau saya selalu cerita dengan Pak Aris ini tentang kemitraan. Gitu. Bagaimana mitra ini kita bangun gitu ya. Sesuai dengan tema hari ini, nanti Pak Rudi akan cerita ya, banyak secara teknisnya, tapi secara umum kalau kita lihat konteks di hari ini di dalam PTK kita atau di dalam aturan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang kita acu saat ini sebetulnya cukup jelas. Jadi semua orang bisa melihat di sana adalah tentang pembagian kelas ya, kelas kecil, kelas menengah, kelas besar ya. Kita cerita tentang nilai ya. 2,5 miliar itu kita berikan kepada pengusaha kecil gitu ya. 2,5 sampai 10 miliar itu menengah, di atasnya adalah besar. Kemudian kita juga punya kebijakan apa? Menggandeng BUMD ya, bisa melakukan penunjukan langsung gitu ya dengan BUMD, terus BUMDes gitu ya. Kemudian kita juga memberikan tender lokal untuk nilai yang sampai dengan 10 miliar. Ya, nah, sekarang pertanyaan udah apa belum gitu kan? Jadi, nah sebagian kita sudah mulai berjalan ya, dan kita sekarang masih dalam konteks mirroring, beberapa perusahaan kita masih terus jalan. Setelah ini apa? Setelah ini adalah kemudian di tender. Ya, untuk besar itu akan di tender Pak. Ya, tentu apa yang perlu dilakukan oleh pengusaha lokal? Menurut saya, menurut kami adalah persiapkan diri, karena ya berarti kan kalau di bawah 10 miliar persaingannya di dalam lokal sini aja kan, dan itu terbuka gitu. Ya, jadi semua punya kesempatan yang sama. Nah, namun demikian kita juga punya untuk sinergi dengan BUMD, itu juga ada aturannya ya, ada punya juga ya dari pengelolaan SDM kita, dan itu memang ada ya, bukan tidak ada. Ada 3 atau 4 anak perusahaan yang kemudian sekarang sudah bergabung dengan kita, dan mereka memang tidak terkena konsep dengan 10 miliar dan sebagainya itu, karena kita boleh menunjuk langsung ya. Tapi berapa besar? Tidak besar. Nanti angkanya Pak Rudi akan ceritakan. Nah, anak-anak perusahaan ini yang kemudian juga menggandeng perusahaan-perusahaan lokal. Ya. Harapan kita adalah kemudian bersama-sama mengawal konsep kerjasamanya itu seperti apa. Ya, karena di dalam sistem kita juga ada yang namanya alliance, alliance partnering ya. Nah, konsep partnering itu yang kemudian perlu kita kawal bersama-sama. Nanya di subkonkan gitu ya. Kemarin ini isu itu ya. Subkonkan Pak segini ya. Udah. Nah, sekarang ayo kita sama-sama bangun. Nah, supaya kemudian strategiknya alliance. Jadi sama-sama membiayai gitu ya, sama-sama. Apakah salah dengan adalah masing-masing silakan dikerjasamakan dengan anak perusahaan kita. Nah, melihat dari keseluruhan ini dan apa yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 6-8 bulan ini, harusnya ini adalah tonggak awal yang baik gitu ya. Tinggal kemudian ke depan harus kita tata sama-sama. Kita tata. Dan kita juga sekarang sudah mulai melibatkan BUMD ya ke dalam, nah, karena memang itu juga amanah bahwa kita harus menggandeng BUMD. Nah, ini yang kemudian menurut kami kita jalankan secara bertahap ya, namun tidak perlu lama ya. Sama-sama kemudian kita kawal, saling memberi masukan ya. Ada ya seperti ini menurut saya jadi bagus ya. Kita kan konsepnya adalah saling memberikan mungkin dari kawan-kawan APJMI punya masukan apa yang perlu kita perbaiki lagi, apa yang perlu kita kerjasamakan lagi, supaya investasi ini, bisnis ini, dan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi masyarakat di Riau khususnya itu bisa bergulir dengan baik. Mungkin saya stop di situ. Pak Rudi sudah ada belum ya? Kepada moderator kita, silakan Pak Mod. Baik, terima kasih Pak Sukamto Tamrin sebagai Vice President Corporate Affairs telah menyampaikan, telah berkomitmen bahwa memang secara lahiriahnya memang PHR tetap ingin bahwa lokal punya peran aktif, punya kesempatan
besar untuk bisa berpartisipasi di aktivitas bisnis yang ada di PHR khususnya di WK Rokan. Namun Pak Sukamto, sebelum kita masuk kepada Pak Rudi Imron sebagai Vice President Procurement Procurement dan kontrak, ini dari teman-teman ini banyak mendapatkan isu yang berseliweran, Pak. Katanya sudah mulai masuk cucu, cicit, kemudian anak, kemudian perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan PHR untuk pekerjaan di WK Rokan. Dan banyak sekali yang datang ke kita. Ini bagaimana Pak Aris? Apakah memang pola kemitraan yang memang sedang dibangun sengit-sengitnya dan disambut baik oleh PHR itu benar-benar ada atau hanya sekedar PHP gitu? Itu Pak Sukamto, silakan dijawab sebelum ke Pak Rudi. Ini bagus banget pertanyaan ini. PHP, kemarin saya baca juga. Saya bilang, iya, jadi ini saya mungkin nanti secara regulasi dan aturannya nanti Pak Rudi lah ya. Saya ingin bercerita saja begini Pak. Kita beberapa waktu yang lalu itu perlu satu peralatan rig gitu ya. Ini kita cerita ya Pak. Lalu kemudian ada sekitar berapa? Lebih dari 10 lah. Perusahaan mengatakan sanggup untuk ya. Lalu kita panggil, jelaskan, masukkan penawaran. Dari kurang lebih hampir 20 perusahaan merasa ya. Masukin berapa? 3 perusahaan, Pak. Yang masuk penawaran cuma 3 perusahaan. Dari 3 perusahaan, cuma 2 Pak yang sekali. Ini menggambarkan apa Pak Aris? Jadi sebetulnya kita nih pekerjaannya banyak sekali gitu. Bahkan kalau kita cerita sama Pak Dirut aneh juga ya, kenapa ya orang merasa nggak dilibatkan, pada kerjaan kita banyak banget nih sebenarnya. Kita berharap kalau memang ada resource-nya semua ada, ayo kita sama, mari. Gitu karena itu sama-sama. Mana dia barangnya, mana perusahaannya, sama-sama, ayo. Bahkan kami perlu Pak. Sehari ini nih kalau kita cerita nanti pasti cerita juga tentang itu. Resource untuk penimbunan misalnya. Pak, sampai ke ujung Sumatera sampai ke Jawa Barat Pak nggak dapat Pak. Nah, yang kita butuhkan itu adalah alat-alat seperti itu. Yang teman-teman punya adalah hal yang lain gitu, yang kami saat ini mungkin belum perlu. Nah ini tadi saya cerita-cerita sama kawan, kadang-kadang aneh nih Pak, saya bilang, saya perlunya makan nasi Pak, yang datang jual garam. Ya bukan saya berarti nggak boleh beli garam gitu kan, tapi saat ini mungkin belum saya beli garam gitu kan. Jadi mungkin itu yang belum matching gitu kan. Nah silakan aja dilihat, sekarang adalah ngebor Pak, ngebor 400 sampai 500 sumur tahun ini. Untuk ngebor kita perlu apa? Konstruksi Pak, mulai penimbunan sampai pemasangan pipa dan sebagainya. Itu efek dari pekerjaan itu sendiri itu sangat banyak sebenarnya. Termasuk catering, termasuk hal-hal yang kecil-kecil ke masyarakat ya. Nah, sekarang ayo kalau ada yang itu, Pak, silakan. Kita siap. Nah, saya mungkin nanti supaya saya tidak terlalu, saya kalau ngomongin terlalu bersemangat Pak. Malu Pak, di daerah saya juara daerah Pak. Tapi intinya adalah kita ingin ngajak masyarakat, pengusaha kita, ayo sama-sama lah. Ya kan? Kalau memang benar ada, bilang ada Pak. Kami pernah Pak, butuh perakatan, lalu bilang oh ada. Sekali kita inspek nggak ada barangnya. Ada sih satu eskavator di situ, yang lainnya mana? Oh yang lainnya nggak ada Pak. Kami cuma punya satu. Padahal kita butuhnya satu fleet misalnya, 20 dump truck, 5 dozer, eskavatornya 3, kompaktornya 2 misalnya. Dia cuma punya 2 kompaktor aja, lah nggak bisa kerja Pak kami. Nah ini yang menurut saya, menurut kami lah ya, menurut kami bahwa mumpung sekarang masih masa-masa persiapan di Merori habis beberapa bulan ke depan, persiapkan diri Pak. Kira-kira itu, Pak Rudi. Nanti saya kebanyakan ngomong, Pak Rudi nggak bilang, wah enak Pak Sukamto aja jelasin katanya. Tapi nanti Pak Rudi ada gilirannya Pak. Tapi yang pasti biar bisa menjawab pertanyaan teman-teman, apakah memang ada Pak yang ditunjuk langsung kepada cucu, anak, cucu, cicit dan yang berafiliasi kepada PHR Pak? Itu dulu yang kita pingin, sehingga informasi nggak bias Pak Kamto.
Terima kasih Pak. Jadi nanti saya terus terang datanya saya belum punya. Tapi yang jelas gini, untuk anak perusahaan iya. Ya, jadi untuk anak perusahaan kita kan ada anak perusahaan kayak PDSI, PDC, Elnusa, ya Pertagas itu semua kan menunjukkan Pak. Dan itu memang dibolehkan sesuai dengan aturan kita dan juga ada aturan dari Permen SDM-nya. Tapi kemudian dari PDC, PDSI menunjuk PTC itu juga ada. Nah, setahu kami sampai di titik itu ada Pak. Ya, hanya saja pertanyaan seberapa besar sih? Enggak besar Pak. Enggak besar Pak. Yang banyak itu malah sebenarnya adalah teman-teman di lokal ini yang ikut bergabung di baik itu PDC, PDSI, ya, kemudian di Elnusa mereka juga ikut bekerja di sana. Dan saat ini yang di lapangan kan yang bekerja semuanya adalah teman-teman dari lokal juga, gitu kan? Kira-kira itu Pak. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik Pak Sukamto, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang ada di floor maupun yang ada di secara online sudah dapat penjelasan dari Pak Sukamto sebagai seorang Vice President. Kalau Vice President itu kalau bicara nggak main-main Pak, ada di pundaknya tanggung jawab besar. Jadi mudah-mudahan apa yang dia sampaikan konkret jelasnya. Baik, sebelum kita ke Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi. Assalamualaikum Pak Rudi Imron. Halo, belum masuk. Baik, kembali kepada Pak Sukamto lagi nih Pak. Sebelum kita kembali kepada yang lain, biar topiknya berurut dan tetap bersemangat Pak. Jadi tidak terpecah-pecah, terstruktur, sehingga audien yang ada di floor, kemudian yang audien yang ada di secara online mendapatkan kejelasan dan mendapatkan pemahaman yang konkret. Jadi Pak Sukamto mungkin menjawab dari sisi porsi beliau sebagai Vice President Corporate Affairs apa yang menjadi tanggung jawab beliau. Jadi kembali Pak setelah isu itu. Kemarin yang kita dengar banyak juga PHR memberikan pekerjaan keberlangsungan terhadap LBD Pak, Local Business Development. Jadi seperti apa? Halo Pak Rudi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rudi. Baik Pak Rudi sudah hadir. Suaranya baru bisa keluar. Ya, baik Pak Rudi. Sehat walafiat Pak Rudi. Alhamdulillah. Baik Pak Rudi. Ya, alhamdulillah Pak Rudi Imron ini adalah pengawas utama atau Vice President yang mengawal proses pengadaan barang dan jasa yang ada di WK Rokan. Jadi beliaulah yang PIC utamanya, person in charge-nya. Pak Rudi, topik kita pada hari ini adalah penerapan pola kemitraan dikaitkan dengan aturan pengadaan barang dan jasa nomor A7 garis strip 001 PHE 5200 strip 2021 strip S9 revisi ke-1 di Pertamina Hulu Rokan pada wilayah kerja Rokan. Jadi penekanan pada bisnis tol kita hari ini adalah pola kemitraan yang keberpihakan terhadap regulasi yang Pak Rudi Imron jalankan pada hari ini. Silakan Pak Rudi memaparkan materinya yang akan disampaikan kepada audien yang ada secara offline maupun audien yang ada secara online pada hari ini. Silakan Pak Rudi Imron disampaikan materinya Pak. Ini saya ada kesulitan berkomunikasi lewat Zoom. Masih ada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya, Pak? Bisa Pak Rudi, silakan. Saya tidak bisa mendengar malah.
Silakan Pak Rudi, kedengaran nggak suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Rudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak Rudi. Ini ada kesalahan teknis. Jadi kalau kita bicara ada di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam Pak Rudi, silakan Pak Rudi Imron. Oke, mohon maaf ini ada kesalahan teknis. Baik Pak Aris, ini saya sebenarnya sudah menyiapkan slide, tapi karena ada kesulitan teknis, mungkin saya sampaikan aja. Pertama, terima kasih ya Pak Aris, panitia dalam hal ini memberikan waktu untuk kita berkomunikasi. Semoga komunikasi ini menghasilkan sesuatu yang positif ya, baik bagi PHR maupun bagi rekan-rekan sekalian. Kemudian kedua juga saya apresiasi dengan judul ya. Judul ini sangat membantu sekali. Konteksnya adalah kita membangun kemitraan dikaitkan dengan aturan yang berlaku ya, aturan growth split. Jadi itu yang kita akan jadikan basis dalam komunikasi ini. Jadi kalau kita lihat kebijakan umum yang ada dalam aturan growth split itu, ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan pengutamaan produk dalam negeri. Jadi memang kita diamanahkan untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, kemudian kedua, dalam proses pengadaan tetap kita harus mengutamakan juga competitiveness ya, artinya apalagi kita sebagai K3S dengan skema growth split, tentu keekonomian menjadi hal yang sangat penting bagi kita dalam menjalankan operasi kita, sehingga competitiveness dari sebuah proses tender itu sangat penting bagi kita. Nah, yang kemudian tadi yang disampaikan juga oleh Pak Aris, saya sempat mendengar terkait dengan sinergi anak perusahaan, itu juga merupakan amanah ya, bukan hanya dari Pertamina tapi juga dari negara, bahwa kita mengusahakan terjadinya sinergi antara Pertamina dan juga BUMN. Dan yang terakhir tentunya bahwa proses pengadaan kita dilakukan secara etis ya, dengan prinsip dasar dan etika yang umum lah untuk proses pengadaan. Nah, terkait dengan kemitraan, kalau kita kaitkan ya, jadi ada beberapa hal yang sebenarnya sudah kita lakukan di operasi WK Rokan ini. Tadi pertama, terima kasih Pak Aris juga sudah menyebutkan mengenai konsep mirroring ya, yang memang kita lakukan dengan tujuan selain bahwa tadi memang ada positif impact-nya, juga tujuannya adalah memastikan operasi kita berjalan dengan lancar.
Jadi konteks operasi berjalan dengan lancar ini juga akan saya gunakan nantinya ya, karena ada beberapa hal yang tidak dengan sengaja kita lakukan, tapi lebih didrive oleh kebutuhan operasi kita. Nah, kemudian kedua, sejak transisi hingga saat ini kita juga masih menjadikan local business development sebagai salah satu strategik inisiatif kita ya. Dan ke depan berdasarkan masukan-masukan dari rekan-rekan dan juga pemain-pemain di sekitar area operasi, kita sudah mencoba memperbaikilah konsep dari local business development, sehingga yang kita coba masukkan di sana adalah konsep pembinaan ya. Kedepannya harapan kita local business development bisa menjadi sarana atau wadah buat komunitas di sekitar operasi untuk mengembangkan bisnis mereka. Kemudian dari sisi aturan gross split, memang kita juga diatur ya bahwa untuk pengadaan di bawah 2,5 miliar itu harus dilakukan untuk usaha kecil. Dan itu kita terapkan, bahkan sampai nilai 10 miliar kita melakukan pengadaan itu di lokal ya. Jadi dikhususkan untuk pemain-pemain lokal. Di sisi lain juga kita melakukan kerjasama atau wadah yang diberikan dalam guideline kita itu adalah swakelola ya. Jadi kerjasama dengan institusi pemerintah ataupun dengan perguruan tinggi ya. Dan itu sudah kita lakukan, ke depan kita kembangkan lebih banyak lagi kerjasama seperti ini, sehingga itu juga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, di luar itu kemitraan kita tentunya berprinsip pada pengadaan yang baku ya, yang normal. Dimana kalau kita bicara pengadaan berarti kita memilih peserta pengadaan yang memang mempunyai kualifikasi baik dari teknis maupun kualifikasi K3S ya, ataupun finansial, sehingga bisa dapat melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan itu dengan baik. Nah, ini kalau kita bicara kualifikasi ini, kita juga sebenarnya melakukan sesuatu yang berbeda ya. Jadi PHR ini satu-satunya K3S gross split yang tetap melakukan assessment atau proses di CIVD ya. Memang tujuan kita adalah agar kita dapat membantu rekan-rekan yang berada di Riau jika ingin mendaftar ke CIVD, ingin ikut berkompetisi di K3S, itu bisa menggunakan kami bisa membantu lah, sehingga prosesnya itu bisa lebih baik ya, karena kita bisa juga melakukan pendampingan atau memberikan informasi atau untuk mempermudah rekan-rekan untuk mendapatkan sertifikat CIVD, karena itu akan diperlukan sebagai dasar untuk menjadi peserta pengadaan di PHR maupun di K3S lainnya. Mungkin secara umum seperti itu. Nah, artinya kita kalau bicara kemitraan secara di luar konteks tadi ya, kita akan melakukan proses pengadaan yang jelas tadi ya dijadikan acuan pedoman pengadaan barang jasa PHU SHU yang kita juga jadikan acuan untuk proses pengadaan di PHR. Terkait dengan tadi pertanyaan yang mungkin menambahkan yang disampaikan Pak Sukamto, apakah benar ada BUMN masuk ya? Jadi kita tidak hanya bicara anak perusahaan, tapi kita bicara BUMN. Nah, ini ada dua hal, artinya secara peraturan itu dimungkinkan ya. Kemudian kedua, hal itu kita lakukan karena kebutuhan. Jadi kalau mungkin sebagian sudah mulai tahu ada beberapa pengadaan yang sudah mulai gitu ya. Nah, tapi untuk yang pengadaan besar ini kita baru akan mulai dalam waktu dekat. Jadi kita melihat sementara aktivitas pemboran kita itu tetap kita jaga ya di level yang cukup tinggi.
kita membutuhkan resources lah sementara untuk bisa tetap mengejar program pemboran kita sembari proses pengadaan kita adakan. Jadi itu dasarnya ya, artinya memang kita mempunyai kebutuhan dan kebutuhan itu kita harus dapatkan dengan cara yang secara aturan itu dimungkinkan atau diperbolehkan. Sementara itu dulu dari saya Pak Aris, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Baik, Terima kasih. Pak Rudi Imron atas pemaparannya secara umum yang telah disampaikan sebelum kita masuk kepada Pak Elfri Sitompul sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia. Pak Rudi, sebagaimana kita ketahui data informasi yang kita dapatkan Pak Rudi, bahwa 2 tahun terakhir, ini saya ulang kembali Pak, biar masyarakat tahu bahwa dana yang dikelola oleh operator sebelumnya Pak, 2 tahun terakhir yang dikelola oleh procurement dan kontrak Pak, itu sekitar 15 triliun Pak. Kemudian hampir 80% pengusaha jasa penunjangnya adalah berasal dari lokal Pak. Artinya dengan keberadaan WK Rokan yang sudah mencapai 97 tahun, rasanya bahwa ketidaksiapan kemudian ketidaksanggupan secara data yang selama ini, secara pengalaman yang kita lihat selama ini rasanya kecil untuk tidak memperoleh pekerjaan. Namun yang menjadi penekanan kita Pak dengan skema yang sekarang dilaksanakan oleh PHR Wakarokan, teman-teman melihatnya lebih spesifik. Tadi Pak Rudi menjelaskan secara umum. Kebijakan kemitraan seperti apa yang akan diberikan atau hak istimewa atau privilege Pak sebagai pengusaha lokal di mana aktivitas ekonomi itu berlangsung Pak, agar ekonomi di Riau tetap bergerak dan berkembang secara berkelanjutan dan terjadi keseimbangan ekonomi di Riau Pak. Jadi itu yang kita ingin dengarkan. Rencana pola kemitraan seperti apa dalam kebijakan. Sekarang kebijakan terhadap BUMN sudah dilakukan. Nah, kebijakan terhadap pengusaha lokal Pak Rudi, itu yang poin-poin yang ingin didengar oleh para pengusaha lokal yang ada sebelum nanti Pak Elfrid akan menyampaikan tentang kondisi saat ini. Silakan Pak Rudi Imron. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sedikit mengulang ya. Jadi kalau kita bicara konsep kemitraan secara umum, artinya tadi kenapa saya menyampaikan apresiasi bahwa rekan-rekan tetap mengkaitkan pembicaraan ini dalam konteks guideline yang berlaku ya. Jadi karena memang itulah yang kita jadikan acuan. Nah, kalau bicara kemitraan secara tadi yang disebutkan secara umum di luar konteks yang saya sebutkan mengenai LBD atau swakelola dan lain-lain tadi, artinya kita akan melakukan proses pengadaan karena itulah yang dituntut oleh guideline kita ya. Jadi kita harus melakukan proses pengadaan. Jadi kalau kita bicara proses pengadaan ya berarti kita akan melihat kemampuan dari masing-masing tadi ya, peserta yang bisa kita undang sebagai peserta tender. Nah ini sebagai gambaran aja. Ada beberapa tender yang sudah kita lakukan. Pertama, tidak mungkin kita misalnya incumbent, tadi kan Pak Aris menyampaikan bahwa apresiasi mirroring, karena mirroring berarti perusahaan yang lokal itu masih tetap berpartisipasi. Nah, tidak mungkin atau perusahaan yang kita sudah melakukan pekerjaan yang sekarang berlangsung kita nyatakan tidak mampu Pak. Kecuali kalau ada sesuatu yang memang terjadi ya, misalnya mereka berhenti beroperasi, pilot atau dan lain-lain. Nah ini udah kita tunjukkan dalam beberapa tender, bahkan sebagian besar yang ikut tender itu perusahaan dari Pekanbaru. Jadi yang tadi disampaikan sebenarnya tidak harus dalam bentuk apa namanya tadi hak khusus ya atau eksklusivitas atau sesuatu yang
yang diperuntukkan bagi lokal tadi. Karena pertama tadi bahwa basis kita adalah guideline, artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh guideline. Nah, kecuali yang jelas misalnya di bawah 10 miliar kita pengadaan lokal, itu jelas kita akan lakukan. Dan itu sudah kita lakukan. Demikian, Pak. Ya, baik Pak Rudi. Sebenarnya kan kalau kita merujuk kepada aturan dan undang-undang, hanya kitab atau Al-Quran yang nggak bisa dirubah, Pak. Artinya masyarakat Riau pingin seperti apa sih? Ada rencana nggak dari Pak Rudi yang mengawasi proses pengadaan ini memberikan hak istimewa atau privilege, Pak, kepada pengusaha lokal agar kompetitifnya itu tetap berjalan gitu loh, Pak. Walaupun selama ini rata-rata pengusaha lokal yang berkiprah di migas WK Rokan itu sudah teruji, Pak, karena selama ini bekerja dengan perusahaan asing semua dinilai dengan basis yang jelas secara teknis, Pak. Namun dengan dikelola oleh BUMN tentu banyak kolega-kolega lain yang kepingin juga tertarik. Nah, ini yang menjadi harapan, Pak. Seperti apa kira-kira, ada nggak rencana dari PHR memberikan hak istimewa atau privilege bagi pengusaha lokal? Itu dulu, Pak, yang ingin disampaikan sebelum pada Pak Elfrid, Pak. Ya, pertama tadi sudah disampaikan oleh Mas Sukamto ya, salah satu kita misalnya dengan BUMD kita coba cari opportunity yang tetap bisa kita lakukan tapi tetap dari sisi aturan kita tidak melanggar ya. Nah, kemudian kedua, ada beberapa pekerjaan yang memang kita anggap sebenarnya tidak yang artinya bisa dilakukan, artinya kita tidak harus mengundang perusahaan nasional, itu kita lakukan. Dan yang ketiga seperti saya sampaikan tadi, dalam beberapa contoh terakhir tender kita itu sebagian besar yang ikut itu perusahaan lokal. Nah, mengenai kontrak-kontrak mungkin yang perusahaan nasional tertarik ikut, karena konsep kita adalah fair ya, kompetitif, transparan, ya kita tidak bisa melakukan hal yang menyebabkan pihak lain merasa dizolimi juga gitu. Karena secara aturan atau secara ekspektasi mereka juga mempunyai hak untuk berpartisipasi juga di sana. Jadi itu sudah dilakukan, Pak Aris. Hanya memang kita tidak bisa menerapkan itu semua hal gitu. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan tetap dalam koridor yang berlaku. Jadi sekali lagi tadi saya apresiasi konteks ini dibangun dalam konteks guideline yang berlaku. Baik, Pak Rudi, terima kasih.